Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan setiap infak atau sedekah yang kita sisihkan, baik itu yang secara terang-terangan ataupun yang secara sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan rezeki kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita melaksanakan salat tarawih dan witir yang akan diimami oleh Ustaz David Samadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Allah, kaum muslimin muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Surau Darujannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita. Lalu selanjutnya Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah. Amin. Sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang hingga saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, atau yang sakit-sakit sedikit masih datang ke masjid. Semoga Allah memberikan kesabaran, kesabaran, kesehatan kepada mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Allah sempurnakan dengan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam itulah kita mampu hadir di rumah Allah ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan salat Isya berjamaah dan memberikan mulai Ramadan kita malam ini memasuki malam yang ke-8. Tentunya sudah seminggu kita selesai menuntaskan mulai Ramadan dan ibadah puasa Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima segala sedikit pahala berlipat ganda. Amin. Sesuai dengan janji Allah dan sabda Rasulullah SAW, ibadah wajib di bulan Ramadan ditingkatkan pahalanya sampai 70 kali lipat, tergantung kepada keikhlasannya kita masing-masing. Sedangkan ibadah sunat sama nilainya dengan ibadah wajib. Kita juga berdoa kepada Allah SWT sesuai dengan janji Allah dalam sabda Rasulullah, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir tuntas dengan iman yang mantap, memperdalam imannya kepada Allah, sekaligus pada masa lalu dari dosa besar sampai ke dosa kecil, berjanji kepada Allah tidak akan ulang lagi, minta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya. Allah berjanji mengampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu. Yang kedua, barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, salat tarawih Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir tuntas dengan iman yang mantap kepada Allah, sekaligus memperdalam imannya kepada Allah, lalu melakukan muhasabah, setiap berdoa kepada Allah di dalam salat. Setelah salat, di antara salat, doa taubat diucapkan kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana la ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman kepada Allah. Kutiba
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas membuat puasa. Jadi kewajiban berpuasa itu sebuah proses. Ketika kita mengikuti proses dengan baik dan sempurna, la'allakum tattaqun, kita akan mencapai takwa yang sempurna. Takwa yang bagaimana kita harapkan di situ? Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa itu taqullaha? Itu bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan semua perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunat secara sempurna, tinggalkan semua yang dilarang Allah, baik yang haram, yang makruh, subah secara tuntas. Itu baru takwa. Nah, itu dilatih bulan Ramadan. Semua yang wajib-wajib disempurnakan. Sholatnya sempurna. Bagaimana sempurnanya salat berjamaah di masjid? Nah, salat berjamaah di masjid itu salah satu proses pendalaman iman kepada Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Apabila katakan aku dekat kepada hambaku, aku memperkenankan doa hambaku berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Kapankah doa itu dijawab oleh Allah? Doa di dalam sholat dan doa setelah sholat. Oleh karena itu yang pertama kita capai dulu doa dalam sholat, baru doa sudah sholat. Maka setiap kita perlu memahami bacaan sholat yang mengandung doa supaya tercapai dia. Lalu setelah sholat kita sempurnakan dengan doa-doa yang sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran dan diajarkan Rasulullah kepada kita dalam sunnah Rasul itu. Nah, makanya kata Allah, syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa itu falyastajibu li? Laksanakan perintahku, tinggalkan laranganku dengan iman kepadaku, kepada kesuksesan, agar mereka memiliki kecerdasan rohani dan jasmani. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ke masjid itu bukti iman kepada Allah. Makanya di Ramadan itu kita biasakan masjid. Yang tidak biasa ke masjid, dia masukkan ke masjid. Dilatih itu setiap malam. Kalau lagi latihan 30 malam tidak terbiasa ke masjid, berarti niat ke masjid tidak boleh ketika ke masjid. Kalau niatnya lurus untuk latihan memproses takwa setelah Ramadan baik, tetap ke masjid. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 18? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yawmal akhir. Sesungguhnya orang yang benar-benar mau salat jamaah kepada hari akhirat. Itu. Wa aqama shalah, dia dirikan salat di masjid. Wa atta zakat, dia keluar zakat melalui lembaga zakat yang ada di masjid, disalurkan kepada umat yang ada sekitar masjid. Asa ulaika ayyakunu minal muttaqin. Orang ini akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Orang yang senantiasa datang ke masjid, Allah janji menghapuskan dalam jiwanya rasa takut menghadapi semua kecemasan dalam hidup. Allah katakan walam yakhsha illallah. Mereka tidak akan takut kepada apapun kecemasan dalam hidupnya kecuali dia takut kepada azab Allah. Iya. Tidak takut miskin, tidak takut sakit, tidak takut apapun, tidak takut. Bahkan tidak takut mati dimatikan Allah. Justru mati dimatikan. Karena ujung ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Bagaimana kita bisa memperoleh sebenar-benar bertakwa? Salat yang khusyuk, puasa yang benar, qiyamul lail yang benar, betul-betul dirasakan 24 jam kita total dekat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Jadi kalau 24 jam, kalau puasa waktu 30 hari, 24 kali 30 berapa jam ini? Tolong saya sehari semalam dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kali 30.
1 bulan lamanya kita merasa dekat kepada Allah. Diharapkan tetap menghadiri pengajian, tetap itu namanya bertakwa yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Allah jamaah salat yang mulia Allah Subhanahu. Takwa kepada Allah itu bagian pertama daripada akhlak kepada Allah. Dalam kajian ilmu akhlak itu terbagi kepada beberapa bentuk macam akhlak. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang pertama akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua akhlak kepada ayah dan ibu. Yang ketiga akhlak kepada karib kerabat. Yang keempat akhlak kepada diri sendiri. Yang kelima akhlak kepada orang lain. Yang keenam akhlak kepada lawan jenis. Yang ketujuh akhlak dalam berpakaian. Yang kedelapan akhlak kepada jiran negaranya. Yang ke-10 akhlak kepada alam lingkungannya yang paling rendah. Itu semuanya capaian daripada ajaran Islam. Sebab Rasulullah SAW diutus Allah sebagai Rasul untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Dari mana akhlak itu diperbaiki? Dari iman, akhlak kepada Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada Allah. Orang yang yakin Allah itu Tuhannya. Bagaimana dia menundukkan keimanan kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah di Al-Quran. Yang pertama dia bertauhid rububiyah kepada Allah. Apa itu tauhid rububiyah, Ustaz? Dia meyakini bahwa Tuhannya Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan dirinya. Ya, itu Allah jelaskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan alam. Siapakah Tuhan kita yang menciptakan alam? Terus khalaqal insana min alam. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu Tuhan yang menciptakan alam itu, apakah dia pula menciptakan kita? Iya, karena kita bagian daripada alam semesta ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tadi, Allah Tuhan yang menciptakan alam, Allah yang maha mengatur alam. Dia yang maha mendidik alam. Dari tarbiyah, dari rububiyah adalah tarbiyah. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Tuhan kita itu adalah murabbi kita yang mendidik kita. Dengan apa Allah didik kita? Dengan kurikulum yang langsung diturunkannya kepada kita melalui. Kalau ada sekarang namanya pendidikan online, ini maha online. Kenapa? Ujiannya juga online. Ujiannya rahasia. Ya, Allah berikan Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk untuk menjalani hidup, petunjuk bagi orang bertakwa. Ujiannya praktek, bukan teori. Teorinya dikuasai. Mana ujiannya praktek? Yang pertama praktek salat. Benar tak salat kita? Khusyuk salat kita. Ramadan datang kepada kita membutuhkan salat kita agar salat kita jadi salat khusyuk. Itulah ciri orang pertama bertakwa kepada Allah. Nomor 1 nilai ketakwaan. Kenapa? Awalu ma yuhasabu lahum. Allah nilai nanti di akhirat salat kita yang telah kita kerjakan di dunia. Idza saluhat salatu, apabila salatnya benar, saluha salamali. Baru puasanya dinilai sebagai puasa yang benar. Baru tarwihnya dinilai sebagai tarwih yang benar. Baru zakatnya, infak sedekahnya, semua amalnya dinilai sebagai infak sedekah amal yang benar. Jadi kata kuncinya apa? Salat. Itu ibadah kuncinya. Wa idza fasadat salatu, kalau salatnya enggak benar, dia salat bermain-main, berolok-olok kepada Allah. Kadang salat, kadang tidak. Kalau Ramadan saat datang dia salat, datang ke masjid. Sekarang Ramadan tidak ada, nak kena lagi dengan masjid. Itu berolok-olok namanya. Itu. Kalau dia berolok-olok kepada Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa mereka hendak menipu Allah dengan kerjanya, kan ditipu Allah namanya. Sekarang Ramadan datang ke masjid. Nanti Ramadan pergi tinggalkan masjid. Datang nanti datang lagi masjid tahun depan ke masjid lagi. Apakah Allah bisa ditipu? Allah itu kan maha melihat. Makanya Allah katakan salat itu ujian pertama. Nanti di akhirat.
Setelah salat diuji, lolos salatnya, baru Allah perintahkan malaikat rakib buka itu kitab kanan. Iqra kitabaka, baca kitab. Catatan malaikat rakib itu sempurna, tidak ada yang luput daripada catatannya. Ketika kita khusyuk salat, ketika kita berolok-olok, ketika kita serius itu dicatat semua. Amal ibadah kita dicatat semua. Malaikat atid mencatat semua dosa-dosa kita. Ramadan datang menjadi dosa-dosa kita itu. Kalau bahasa komputernya, yang pakai namanya di-delete. Begitu kita salat, kita baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Langsung malaikat atid delete. Kosong. Ya. Syarat masuk surga itu dosa diampuni, tobat diterima sebelum mati. Setiap sholat kita minta ampun kepada Allah. Di mana minta ampunnya? Itu tadi saya katakan. Ada doa dalam salat minta ampun. Di mana doa Ustaz? Duduk antara dua sujud. Makanya membaca-baca salat jangan tergesa-gesa, baca perlahan-lahan. Kita sujud. Allahu Akbar kata ini. Kita bagi Allahu Akbar baca. Rabbil fil wahdini wa'afini wa'afani. Jadi jelas-jelas Rabbil fil ya Allah ampuni dosaku, warhamni sayangi aku, wajibuni cukupkan kekuranganku, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni beri aku rezeki, warfa'ni angkat warzuqni wahdini beri aku petunjuk, wa'afini beri aku kesehatan, wa'afani maafkan aku. Jelas kita minta kepada Allah. Tapi kalau kita baca sudah sujud, Allahu Akbar bi fi'li fa'il jumul fa'il wa zukni wa dini wa tini wa fa'ni, tidak jadi minta doa kepada Allah. Mengerti pun doa ini. Makanya kita mesti mengerti yang kita baca dalam sholat itu. Salat itu dialog kita dengan Allah, curhat kita kepada Allah. Ada baca salat yang mengandung syahadah. Kalau kita memang masuk itu syahadah, maha sempurna kebesarannya, maha suci Allah dari pagi sampai sore. Ini wajahtu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanif lurus menghadap kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin. Itu bukan musyrik. Itu pernyataan fakta integritas kita kepada Allah. Tambah lagi inna sholatku ya Allah, wa nusuki ibadahku ya Allah. Makanya jangan baca cepat-cepat, khusyuk bacanya. Kalau baca inna sholatku wa nusuki wa mahyaya wa mamati tidak bisa seperti itu. Ini perjanjian kita dengan Allah. Inna sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya kehidupan wa mamati untuk menyembah Allah semesta tuntas. Baca Al-Fatihah juga seperti itu. Tenang kita membacanya, mengerti kita. Ada bacanya mengandung zikir. Al-Fatihah dari ayat pertama sampai 4 itu zikir. Maksudnya 5 mulai di situ fakta integritas yang utama. Apa itu perjanjian kita? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami berdoa. Baru masuk doa. Wa iyyaka nasta'in. Baru terus doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada Engkau saja kami minta pertolongan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kami pada jalan Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalan Nabi dan Rasul ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan musuh-musuhnya Nabi dan Rasul ya Allah. Waladhdallin, bukan jalan yang iblis. Laika bisa awak paham baca saharo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya kan dia kena sama satu kecacatan serta dan dia mengalami melodolin Allah. Dia bisa paham. Dia bisa khusyuk seperti itu. Bisa jemaah. Makanya imam itu memandu kita salah dia tenang. Kalau ada imam yang cepat-cepat jadi imam, tolong diingatkan. Imam kami lah gaya-gaya, lidah kami lah patah-patah di belakang. Ya Pak. Ya enggak gaya. Udah enggak gaya sebenarnya. Ya. Banyak. Kok nomor 2 ya bisa agak kencang gitu. Kalau agak kayak sudah suci mangok aja tuh. So dia ngiel Allah
Allah Akbar langsung besok dan bisa langsung baca kau di kawan lalu imam langsung menjadi selesai membaca Rabbil Filis tuntas saparuh baca dia langsung cuci sekali imam. Ya kan? Allah baru sampai asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum di depan imam. Itu berarti imam tadi tidak khusyuk dia salat. Dia biasa salat cepat-cepat. Salat itu Bapak Ibu tidak sama juga membawa kendaraan. Semakin acok bukan jalan semakin capek apa. Abu dulu bertemu Honda dari Padang ke Panjang 2 jam. Lah 5 tahun kemudian dari Padang ke Panjang 1 jam kembali ini. Bisa mengebut saya. Salat kalau mengebut tidak sah salatnya. Semakin tenang kita salat. Begitu pula kita dalam berpuasa Ramadan itu. Jangan kerasa khusyuk kita, sabar, tenang kita puasa menghadapi lapar, menahan hati, menahan pikiran, menahan perasaan, semuanya terkendali. Inilah mencapai hak Tuhan. Akhlak yang kedua, mahabbatullah, menjadi kekasih Allah. Orang yang setiap hari ingat kepada Allah, dia adalah kekasih Allah. Allah katakan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Jadi orang beriman kepada Allah lebih daripada orang suami istri, lebih daripada orang pacaran. Orang pacaran kan ada lagunya. Kalau mau mandi ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau bangun ingat kamu. Dulu itu lagu ini Testament yang kita dulu. Ingat dulu lagi. Ya dong, coba. Nggak bisa. Yang ingat kamu itu yang seperti itu lagu kepada Allah. Mau tidur ingat Allah, mau mandi ingat Allah, mau bangun ingat Allah. Inilah orang yang kekasih Allah itu. Bisa lagi kita seperti itu. Prakteknya di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu 24 jam kita ingat kepada ini saimun, aku sedang ingat kepada Allah, aku sedang berpuasa, diajak mengunjung tak mau. Oleh karena itu mari kita raih menjadi kekasih Allah. Insya Allah kita akan menjadi hak atau hati yang sebenar-benarnya bertakwa. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan untuk kita melaksanakannya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.